Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Prima Tata Boga, Ibu Dr. Syamsidah MPD, dosen mitra mata kuliah Pelayanan Prima Tata Boga, Ibu Dr. Randa Ratnawati TM Hum, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 220207600006 dari program studi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai review pelayanan prima dari 2 buah restoran. Restoran yang menjadi objek penelitian saya adalah Ghostik dan Food Resto. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pelayanan prima. Secara umum, pelayanan prima diketahui dengan nama lain, yaitu excellent service. Excellent service sendiri berasal dari 2 kata bahasa Inggris, yaitu excellent yang artinya sempurna, baik, bagus, dan service yang artinya pelayanan dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga para pelanggan tersebut merasa puas. Adapun aspek pelayanan prima yaitu ability atau kemampuan, attitude atau sikap, appearance atau penampilan, attention atau perhatian, action atau tindakan, dan accountability atau pertanggungjawaban. Restoran pertama yang akan saya review adalah Ghostik. Franchise Ghostik merupakan salah satu franchise steak dengan harga steak yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Franchise Ghostik sudah ada sejak tahun 2021 dan melebarkan sayapnya dengan membuka kemitraan. Pemilik restoran Ghostik, Steven Sumarno, membuka gerai pertama di Grand Mall Maros, lantai 2, Blok A1112, Jalan Poros Makassar, pada Jumat 3 Juni 2022. Poin pertama yang akan saya bahas adalah fasilitas yang tersedia. Adalah wastafel sebagai tempat cuci tangan, tempat sampah, kursi bayi untuk pelanggan yang membawa serta bayi, ketersediaan informasi sebagai media untuk memberitahu apa saja yang baru dari Ghostik, ruang outdoor yang diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menikmati makan sambil menikmati angin segar juga, live musik untuk menghibur pelanggan, serta kursi dan meja yang cukup banyak. Poin kedua yang akan saya bahas adalah sistem atau cara order di Ghostik. Di sini saya memasukkan 3 buah foto. Pada foto pertama adalah order area di mana pelanggan dapat memilih menu apa yang akan diinginkan dan langsung membayarnya. Foto kedua, setelah memilih menu, pelanggan akan diberikan wireless buzzer yang akan berbunyi ketika makanan telah siap. Dan foto terakhir, setelah wireless buzzer berbunyi, pelanggan harus mengambil sendiri makanannya di pick up area. Poin ketiga yang akan saya bahas adalah masalah kebersihan. Dapat kita lihat pada foto di atas, wastafelnya itu sedikit kotor dengan adanya tisu bekas yang akan menyumbat wastafelnya. Untuk lantai dan plafonnya dapat dikatakan bersih tanpa adanya sampah. Poin keempat yang akan saya bahas adalah dimensi pelayanan pada Ghostik. Yang pertama adalah ketepatan waktu tunggu dan proses. Setelah saya membayar, saya menanyakan ke sang kasir berapa lama saya harus menunggu untuk makanan saya. Dan kasirnya mengatakan hanya 5 menit saja. Saat itu waktu menunjukkan pukul 14:55. Setelah wireless buzzer saya berbunyi, waktu telah menunjukkan pukul 15:06 menit, yang menandakan makanan saya terlambat selama 6 menit dari waktu yang dikatakan oleh sang kasir. Yang kedua adalah jumlah pelayan yang bertugas adalah sebanyak 3 orang. Selanjutnya adalah kesopanan pelayan. Apabila kalian memperhatikan dengan seksama foto yang saya lampirkan di atas, dapat dilihat saat saya mengambil pesanan minuman saya, di situ tidak ada satupun pelayan yang berdiri. Padahal sebenarnya di sana terdapat satu orang pelayan, namun ia hanya sibuk memainkan gadgetnya. Bahkan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau sekedar melihat saya. Bahkan saya sebagai orang yang pertama kali mengunjungi tempat makan tersebut tidak akan tahu bahwa minumannya diambil di order area apabila teman saya tidak memberitahu.
Yang terakhir adalah pemberian 3S. Saat saya pertama kali masuk, saya tidak diberikan salam dan sapa. Bahkan saya harus menunggu beberapa saat agar sang kasir melihat saya karena ia hanya sibuk memainkan gadgetnya. Poin kelima adalah checklist pelayanan berdasarkan pengalaman saya saat makan di Ghostik. Pelayan menawarkan menu baru yang tersedia di Ghostik, namun untuk mengatakan mohon ditunggu, terima kasih, selamat datang kembali, mengulang list orderan, dan menyebutkan ulang nominal uang yang saya berikan, sang pelayan tidak melakukan hal tersebut. Poin keenam adalah analisis SWOT. Untuk strength, Ghostik memiliki harga yang ramah di kantong untuk sebuah stick, adanya live musik yang dapat menghibur pelanggan, promosi lewat media sosial Instagram yang telah dilakukan, terdapat ruang outdoor. Untuk weakness, menurut saya pelayanannya yang masih belum dapat dikatakan baik atau prima. Bahkan saat saya sedang makan, seorang pelayan di samping saya menyemprotkan pembersih meja yang sangat mengganggu kenyamanan saya saat makan. Untuk opportunity, diantaranya masih belum banyak resto stick di wilayah Maros. Dan juga satu-satunya resto yang berada di lantai 2 Grand Mall sehingga mudah ditemukan. Untuk treat, menurut saya tidak semua orang Indonesia menyukai dan terbiasa dengan steak, dan juga bahan baku daging yang terbilang cukup mahal. Restoran kedua yang akan saya review adalah Food Resto. Food Resto adalah salah satu restoran yang berlokasikan di Grand Mall, lantai 1, Blok A7. Food Resto ini dibuka pada tanggal 8 Oktober 2022 dengan jam operasional mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Poin pertama yang akan saya bahas adalah fasilitas yang tersedia di Food Resto. Di antaranya, wastafel untuk tempat mencuci tangan, tempat sampah, kursi bayi yang diperuntukkan bagi pelanggan yang membawa serta bayi, saus dan tisu, ketersediaan informasi sebagai media untuk memvisualisasikan menu yang tersedia, AC serta alat pemadam kebakaran thermatic system, kertas guest comment sebagai media penyaluran kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, dan juga ruang outdoor untuk pelanggan yang ingin menikmati makanan sambil menghirup udara segar. Poin kedua yang akan saya bahas adalah sistem atau bagaimana cara order di Food Resto. Setelah pelanggan masuk, pelayan segera membawakan buku menu serta kertas untuk mencatat menu yang pelanggan inginkan. Setelah menentukan, pelanggan akan menuju order and paying area atau kasir dan segera membayarnya. Selanjutnya, pelayan akan membawakan makanan yang dipesan dengan menggunakan baki. Dan yang terakhir, pelayan akan menandai makanan yang telah dibawa menggunakan checker paper. Poin ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai kebersihan. Dapat kita lihat pada bagian wastafel dan plafon dapat dikatakan cukup bersih, serta bagian dinding terdapat beberapa hiasan untuk mempermanis tampilan. Yang keempat yang akan saya bahas adalah bagaimana dimensi pelayanan pada Food Resto. Yang pertama adalah ketepatan waktu tunggu dan proses. Setelah saya membayar, saya menanyakan ke sang kasir berapa lama saya harus menunggu. Dan kasirnya mengatakan sekitar 15 menit. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11.43, kasir membawakan pesanan saya saat waktu menunjukkan pukul 11.55, yang menandakan kedatangan pesanan saya tidak terlambat, bahkan lebih cepat 3 menit dari waktu yang dikatakan sang kasir. Yang kedua adalah jumlah karyawan yang bertugas adalah sebanyak 4 orang. Yang ketiga adalah kesopanan pelayan. Saat ada pelanggan yang akan masuk, sang pelayan akan langsung menuntun menuju meja yang kosong serta membawakan buku menu dan menjelaskan bagaimana sistem order yang diterapkan. Yang terakhir adalah pemberian 3S. Saat ada pelanggan yang masuk, sang pelayan tak lupa menyapa dan memberikan senyum. Poin kelima adalah checklist pelayanan. Dapat kita lihat pada slide PPT yang di atas bahwa sang pelayan menawarkan menu baru, mengulang kembali list orderan saya, mengucapkan mohon ditunggu, terima kasih, selamat datang kembali, dan menyebutkan ulang nominal uang yang saya bayar. Poin keenam adalah analisis SWOT. Untuk strength, Food Resto memiliki harga yang sesuai dengan porsi dan rasa yang ditawarkan. Pelayanan yang ramah, promosi lewat media sosial Instagram yang telah dilakukan, dan juga terdapat ruang outdoor. Untuk weakness, Food Resto tidak adanya inovasi menu baru dan potongan harga yang dapat menarik minat pelanggan.
Untuk opportunity, Food Resto memiliki lokasi yang berada di dalam sebuah mall sehingga dapat menarik pengunjung dengan mudah. Dan juga, letaknya yang berada di lantai 1 Grand Mall menjadikan Food Resto mudah ditemukan. Untuk treat, yaitu adanya restoran dengan konsep serupa di sebelahnya sehingga mereka harus tetap mempertahankan kualitas baik dari segi rasa dan pelayanannya. Selanjutnya, saya akan membandingkan aspek pelayanan prima atau yang biasa disebut dengan 6A pada kedua restoran. Aspek pertama adalah ability atau kemampuan. Pada pelayanan Ghostik mampu berkomunikasi dengan baik, kurangnya penerapan 3S kepada pelanggan. Sedangkan pelayanan Food Resto mampu berkomunikasi dengan baik, kasir dan pelayan memiliki pengetahuan sesuai bidangnya. Aspek kedua adalah attitude atau sikap. Pada pelayanan Ghostik, sejak saya masuk, pelayan terkesan cuek dan hanya sibuk memainkan gadgetnya saja. Sedangkan pelayanan Food Resto, saat saya masuk, pelayannya menyapa dan mengantar saya menuju meja sekaligus membawakan buku menu. Aspek ketiga adalah appearance atau penampilan. Pada Ghostik, pelayannya memakai pakaian bebas rapi tanpa adanya seragam. Sedangkan Food Resto, pelayan menggunakan seragam yang rapi sesuai ketentuan restoran. Aspek keempat adalah attention atau perhatian. Ghostik menyediakan live musik yang dapat menghibur pelanggan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan tisu di atas meja. Sedangkan Food Resto, karyawan yang perhatian kepada pelanggannya, menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, saus, beserta tisu di atas meja. Aspek kelima adalah action atau tindakan. Di Ghostik, pelanggan mengambil makanan dan minuman sendiri saat pesanan telah selesai dan tidak mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang keluar setelah makan. Sedangkan di Food Resto, sigap saat membersihkan meja konsumen saat konsumen telah selesai, menyajikan makanan dengan cepat, dan pelayan yang membawakan, serta mengucapkan terima kasih. Aspek keenam adalah accountability atau pertanggungjawaban. Di Ghostik, pelayan tidak mengulang list orderan dan menyebutkan ulang nominal uang sehingga adanya kemungkinan terjadinya kesalahan. Sedangkan di Food Resto, pelayan mengulang list orderan dan menyebutkan ulang nominal uang yang dibayar sehingga menghindari terjadinya kesalahan. Berdasarkan pemaparan yang telah saya lakukan, maka kesimpulan yang dapat saya tarik adalah pada Ghostik, pelayanannya dapat dikatakan non-excellent service atau pelayanan non-prima, sedangkan pada Food Resto dapat dikatakan excellent service atau pelayanan prima. Sekian pemaparan hasil review pelayanan prima pada kedua restoran tersebut. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.